Okay, good morning everybody. How are you today? I wish all of you are fine. Welcome to English class 6th grade 2nd semester part 4. Selamat pagi para peserta didik sekalian. Selamat datang dalam pelajaran bahasa Inggris kelas 6 semester kedua bagian keempat. Ya, di pagi hari ini kembali lagi kita akan belajar materi pembelajaran kita. Kita masih di tema yang sama, yaitu at the shop. Tapi di pagi hari ini kita sudah memasuki subtema yang baru, yaitu part 4, yakni procedure text. Ya, procedure text atau text prosedur. Ya, text prosedur. Ya, apa tujuan pembelajaran kita di subtema ini, pembelajaran ini di pagi hari ini? Menyebutkan nama-nama buah, jumlahnya dan harganya dengan ucapan dan lafal yang benar. Menanyakan dan memberi respon kegiatan jual beli dengan bahasa Inggris yang tepat. Membuat dialog mengenai kegiatan jual beli dengan bahasa yang tepat. Dan yang keempat, merespon instruksi sangat sederhana mengenai cara membuat makanan. Ya, baik para peserta didik sekalian, di sini di lesson 5 ini, ya, di lesson 5 ini, minta maaf, di lesson 4 ini ada 4 subtema pembelajaran, ada 4 subtema pembelajaran, ya. Dan yang subtema yang pertama, 2 dan ketiga sudah kita lewati. Dan hari ini kita belajar tentang subtema 4, yaitu merespon instruksi sangat sederhana mengenai cara membuat makanan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama, kedua dan ketiga itu sudah kita bahas di minggu lalu. Hari ini yang akan kita bahas adalah merespon instruksi sangat sederhana mengenai cara membuat makanan. Ya, baik para peserta didik sekalian, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di pagi hari ini, don't forget to like and subscribe this channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar ada pemberitahuan atau video-video terbaru dari Pak Guru yang berkaitan dengan English class. Para peserta didik sekalian sudah langsung mengetahuinya. Terima kasih. Ya, membuat dialog mengenai kegiatan jual beli dengan bahasa yang tepat. Ini sudah kita bahas di minggu yang lalu, ya. Ini hanya just review, hanya sedang mengingatkan saja bagaimana ketika kita di tempat perbelanjaan, di pusat perbelanjaan atau di tempat perbelanjaan, ya, kita meminta meminta bantuan orang lain, atau kita juga meminta agar orang lain menawarkan bantuan kita untuk membantu orang lain, ya, gitu ya. Di sini bisa lihat, may I help you? Yes, please. I need a kilo of tomatoes. How much is it? Yeah, 6,000. Anything else? Yes, I need a kilo of chili. How much is it? 8,000. Anything else? Yeah, no, that's all. Here you are. Yeah, thank you. Kayak begitu, ya. Itu sudah kita bahas di minggu lalu. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah merespon instruksi sangat sederhana mengenai cara membuat makanan. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sebenarnya, apa itu text prosedur. Ya, what is the procedure text?
Apa itu text procedure? Ya, text procedure merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal, langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Ya, jadi teks prosedur itu merupakan teks yang berisi tentang cara, tujuan, ya, cara tujuan untuk melakukan sesuatu dengan langkah-langkah, dengan langkah-langkah yang tepat. Jadi dia punya ada langkah-langkahnya. Jadi kita membuat sesuatu itu ada langkah-langkahnya dengan tepat sehingga kita bisa menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke. Nah, kita biasa menemukan jenis teks ini pada kira-kira teks prosedur ini biasanya kita temukan itu di mana saja kira-kira ya. Di mana saja kita biasa temukan teks prosedur ini, atau langkah-langkah membuat suatu makanan, langkah-langkah membuat suatu minuman. Di sini biasanya yang kita temukan itu pada kemasan makanan, kemasan minuman, obat, benda-benda elektronik, resep makanan dan lain-lain ya. Itu di sana pasti ada cara buatnya, langkah-langkah membuatnya, bahan-bahannya apa saja, alat-alat yang akan disiapkan atau digunakan itu apa saja. Itu pasti ada di sana. Jadi kita bisa menemukan jenis teks ini pada kemasan makanan, pada kemasan obat, pada kemasan benda-benda elektronik, juga pada kemasan resep makanan dan pada kemasan barang-barang lainnya. Oke, jadi intinya adalah teks prosedur itu, tujuan dari teks prosedur itu adalah untuk menjelaskan kepada pembaca langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Jadi tujuan dari teks prosedur itu adalah memberikan informasi kepada pembaca atau kepada audiens yang mendengarkan dari sebuah tutorial atau video pembelajaran yang berkaitan dengan teks prosedur itu bagaimana langkah-langkah dalam melakukan suatu kegiatan tertentu. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Jadi makanya prosedur itu namanya prosedur. Teks prosedur, prosedur itu langkah-langkah, ada tahap-tahapnya. Ya, kita masuk struktur teks prosedur. Dalam membuat sebuah prosedur teks ada struktur yang perlu diperhatikan, ya. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi ada hal-hal inti yang perlu diperhatikan dari sebuah prosedur teks atau teks prosedur itu apa sih? Yang pertama adalah goal atau aim. Ini dalam bahasa Indonesia disebut dengan tujuan, ya, tujuan. Di tujuan apa ya? Teks prosedur ini isi di dalam itu tujuannya untuk apa? Ya. Umumnya dalam prosedur teks atau teks prosedur tujuannya sudah dicantumkan pada judul atau headline, pada judul atau headline dari suatu kemasan itu ya, dari suatu kemasan atau suatu produk. Contohnya, how to make simple. I'm sorry. Ya, contohnya adalah how to make simple fried rice, atau dalam istilah cara membuat nasi goreng sederhana. Ya, jadi tujuannya itu sudah dicantumkan pada judul atau headline, headline atau di kemasan barang itu ya. Misal contohnya how to make simple fried rice. Jadi orang sudah tanya, orang sudah tahu. Oh, jadi ini cara untuk membuat nasi goreng sederhana ini seperti begini. Cara membuat nasi goreng sederhana itu seperti begini. Oke, itu yang namanya goal atau tujuan. Yang kedua adalah materials atau bahan, bahan. Jadi kita mau membuat sebuah dalam hal ini kita mau ingin membuat sebuah demo, sebuah misalnya kerajinan tangan atau apapun itu, pasti kita membutuhkan material atau bahan-bahan ya. Jadi kalau tanpa bahan kita tidak bisa membuat sebuah hasil karya, hasil karya gitu. Dalam hal ini kita tidak bisa membuat masakan atau menu makanan kalau tidak ada bahannya. Oke, jadi yang pertama tadi sudah goal, tujuan. Yang kedua adalah materials. Di sini kita bisa menggunakan kata-kata seperti materials, tools, atau ingredients,
ketika menyebutkan apa saja yang diperlukan untuk melakukan sebuah prosedur. Jadi kata kuncinya itu ketika kita membuat teks prosedur itu beda ya. Ketika kita membuat prosedur tentang makanan atau minuman, biasanya kita menyebutnya dengan ingredients ya. Jadi kita menggunakan material atau tools atau ingredient ketika menyebutkan apa yang diperlukan untuk melakukan sebuah prosedur. Jika prosedur teks atau teks prosedur itu menyangkut tentang makanan atau minuman, biasanya kita menyebutnya dengan ingredients. Jadi kalau para peserta didik bisa, kalau ketika melihat sebuah kemasan barang, dalam hal ini makanan, lihat paling mungkin di belakang kemasan itu ada bisa ada tulis ingredients dalam bahasa Inggrisnya ya, ingredients. Itu karena makanan, itu karena makanannya yang kita pegang itu atau barang yang kita pegang ini adalah makanan. Makanya bahasa Inggris yang tepat yang digunakan yang menunjukkan material atau bahan-bahan yang digunakan ditulis ingredient. Sedangkan ketika kita menyangkut peralatan atau sejenisnya, misalnya kipas angin dan lain-lain, itu biasanya di belakang atau di buku petunjuk kipas angin itu tidak ditulis ingredient, tapi tools and materials. Tools and materials. Gitu ya. Jadi beda. Ketika di makanan, materialnya kita pakai ingredients, sedangkan di peralatan atau barang-barang, misalnya perabot rumah tangga dan lain sebagainya itu kita menggunakan tools and materials. Gitu ya. Contohnya, bisa lihat di sini ingredients. Ini karena makanan, makanya di sana ada ingredient. Garlic, ini bawang putih. Shallots, bawang merah. Chili, ini cabai. Eggs, telur. Kenapa di sini pakai ingredients? Karena ini menyangkut bahan-bahan makanan yang dipakai untuk membuat makanan, ya, untuk membuat makanan. Jadi kalau bahan-bahan yang dipakai untuk membuat makanan atau yang mau kita demokan itu mau kita prosedurkan itu adalah jenisnya bersifat makanan, maka untuk kata kunci misalnya untuk bahan atau materialnya itu kita pakai ingredients. Sedang di bawah contoh yang baik, tools and materials. Tools and materials ini dipakai, misalnya ini tools and materials ini artinya material atau bahan ya, alat-alat. Itu dipakai hanya untuk kita mau demokan atau prosedurkan peralatan atau sejenisnya, seperti yang Pak Guru sebutkan tadi ya, alat-alat rumah tangga, gitu. Misalnya di sini ada scissor, a ruler, colored paper, glue, alat dan bahan ya, bisa gunting, scissor, gunting, ruler, penggaris, ini color paper, kertas warna, glue, warna, lem, ya. Jadi beda. Kalau makanan kita pakai ingredients, kalau itu sifatnya peralatan sejenisnya kita pakai tools dan materials. Kita lanjut. Berikut lagi, yang pertama sudah gold, yang kedua material, dan yang ketiga adalah steps atau methods, langkah-langkah atau metode. Langkah-langkah dalam membuat sebuah prosedur tadi, dalam membuat prosedur. Jadi kalau kita mau membuat makanan, sebuah menu makanan pasti ada, atau kita mau membuat sebuah makanan, itu pasti ada dia punya langkah-langkah untuk buatnya. Atau kita mau merakit sebuah alat perlengkapan rumah tangga, berarti kita sudah tahu langkah-langkah yang harus kita buat itu seperti apa, ya. Jadi di step atau metode sini, bagian ini menerangkan langkah atau cara atau tindakan untuk mencapai hasil atau tujuannya. Kita bisa menggunakan urutan seperti, jadi kalau dalam menguraikan misalnya anggalan, kita bisa pakai first, second, third, dan seterusnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Atau kita juga bisa menulis angka seperti begini ya, saya menulis angka seperti ini, 1, 2. Kalau kita tidak menulis 1 begini, kita bisa tulis first, artinya pertama, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, kayak begitu.
dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menggunakan urutan seperti first, second, third, dan seterusnya. Atau bisa juga kita menuliskan angka sesuai urutannya. Jadi kita tulis angka nomor 1 atau 2 ini sangat penting. Artinya bahwa nomor 1, kalau kita tulis nomor 1 berarti langkah ini yang harus kita lakukan pertama-tama, atau yang harus terlebih dahulu kita buat, ya. Jadi kalau nomor 1 otomatis dia ini paling pertama kita buat. Misalnya use the rule to make a triangle on the color paper. Jadi pertama-tama adalah kita gunakan penggaris untuk membuat segitiga pada kertas warna. Jadi jangan kita menulis ini nomor 1, sementara ketika kita mau buat itu langkah-langkah dia ini dia paling terakhir baru kita pakai ini. Oh, itu salah, berarti tidak sesuai urutan, ya. Jadi yang namanya urutan langkah-langkah berarti harus berurutan, yang mana yang duluan, berikutnya, dan sampai terakhir begitu. Oke. Atau bisa juga kita menuliskan angka sesuai urutannya. Kita juga bisa menggunakan penghubung seperti then, after, atau next, dan lain-lain. Jadi lalu, setelah, atau ya setelah itu, next, dan lain-lain. Oke. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kita bisa pakai first, second, third, bisa juga pakai angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa juga menggunakan ini. Use the rule to make triangle on the color paper, then lalu cut the color paper along the line. Jadi gunakan penggaris untuk membuat segitiga pada kertas warna, lalu potong kertas warna sesuai garis, kayak begitu, ya. Then atau after that, atau setelah itu, atau next lagi, lalu, dan lain-lain seperti kita bisa. Jadi itu yang namanya kalau kita membuat teks prosedur atau membuat sesuatu, demokan sesuatu, itu yang namanya prosedur. Akhirnya prosedur itu kan suatu aktivitas yang dilakukan dengan menggunakan langkah-langkahnya, dengan menggunakan langkahnya secara teratur dan benar. Oke. Seperti di contoh ini, ya, seperti di contoh ini, ini merupakan contoh teks prosedur dalam bahasa Inggris, ya. Bagaimana how to make simple fried rice. Itu cara membuat nasi goreng sederhana. Bisa lihat di sini, karena ini ya seperti yang tadi Pak Guru sebutkan atau jelaskan, sampaikan terlebih dahulu. Di sini menggunakan ingredients. Karena apa? Prosedurnya ini, the kinds of procedure ini untuk membuat makanan, ya, untuk membuat makanan. Jadi kata yang tepat untuk menunjukkan atau bahan itu pakai ingredients. Tidak bisa kita pakai tool atau material, ya. Ingredient. Oke, how to make simple frame. Oke, jadi bahan-bahan yang kita siapkan itu apa saja kalau kita mau membuat sebuah nasi goreng sederhana. Pertama bisa lihat nih, a bowl of white rice. A bowl of white rice. Itu di sini Pak Guru sudah siapkan bahasa Indonesianya. Jadi pertama-tama yang harus kita siap materialnya itu atau ingredient bahannya itu adalah 1 mangkok nasi putih, ya, a bowl of white rice. Yang kedua, an egg, 1 butir telur. Ketiga, 2 cloves garlic, 2 siung bawang putih. Next, berikut 2 cloves shallots, 2 siung bawang merah. Oke. Next lagi, berikut lagi 1 teaspoon salt, 1 sendok teh garam. Berikut 1 tablespoon sweet soy sauce, 1 sendok makan kecap manis. Berikut lagi half a cup fried chicken slice, setengah cangkir irisan ayam goreng. Setengah cangkir irisan ayam goreng, half a cup fried chicken sliced. Berikut ini 5 red chilies, 5 cabai merah, 2 tablespoon cooking oil, 2 sendok makan minyak goreng, 1 sausage sliced, 1 sosis diiris, 2 slice tomato, 2 potong tomat, 2 slice cucumber, 2 potongan timun. Jadi kalau untuk membuat nasi goreng sederhana itu bahannya seperti ini. This is there are its ingredients. Ini adalah bahan-bahannya gitu.
Di sana ada bahan-bahannya seperti begini ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada 12 bahan, 12 jenis bahan yang harus kita siapkan untuk membuat to make a simple fried rice. Jadi we need 12 ingredients to make simple fried rice. Ya. Jadi ini bahan-bahannya seperti begini ya. Itu yang namanya ingredients, bahan-bahannya. Berikut. Oke, steps atau langkah-langkah ya, langkah-langkah. Bagaimana caranya kita membuat nasi goreng sederhana? Bagaimana cara kita membuat ini nasi goreng sederhana? Ini kita sudah masuk pada langkah-langkahnya. Perhatikan baik-baik. Pertama tadi Pak Guru sudah jelaskan bahwa kalau dalam langkah-langkahnya itu jangan lupa kita menuliskan, bisa menuliskan first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, atau bisa juga kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak begini. Bisa juga kita pakai then, after that, next, finally, kayak begitu tuh. Tapi di sini Pak Guru menggunakan dengan cara menulis angka saja. Langkah-langkahnya Pak Guru sudah menulis dengan angka. Jadi misalnya nomor 1 ini. Nah, nomor 1, kalau sudah nomor 1 artinya ini yang harus kita siapkan terlebih dahulu. Pertama-tama adalah yang ini, blend garlic, haluskan bawang putih, shallots, bawang merah, chili, cabai, and salt until smooth, dan garam hingga lembut. Jadi blend garlic, shallot, chili, and salt until smooth. Jadi kita blenderkan atau haluskan bawang putih, bawang merah, ini apa? Rica atau cabai dan garam sampai lembut. Sampai lembut. Oke, langkah yang kedua adalah heat cooking oil on pan. Panaskan minyak goreng di wajan. Add the blended ingredients and sauce for a while. Tambahkan bahan yang sudah dihaluskan dan tumis sebentar. Oke. Ketiga, crack an egg on pan and stir it for seconds. Pecahkan telur di wajan, aduk selama beberapa detik. Jadi, crack an egg, pecahkan, on pan, pecahkan sebuah telur di wajan ya. Stir it for seconds. Lalu aduk itu selama beberapa detik. Next, add rice and sweet soy sauce. Stir well. Add rice and sweet soy sauce. Stir well. Lalu tambahkan nasi dan kecap. Lalu aduk rata. Aduk dengan baik atau aduk rata ya. Aduk merata. Berikut. Add sliced chicken and sausage. Stir well again. Add sliced chicken and sausage. Stir well again. Tambahkan irisan ayam dan sosis. Aduk rata lagi. Sekali lagi kita aduk lagi sampai merata ya. Stir well again. Aduk sampai merata kembali. Turn off the stove and move the rice to the plate. Jadi matikan kompor. Jadi turn off the stove, matikan kompor, dan pindahkan nasi ke piring. And move the rice to the plate. Dan pindahkan nasi ke piring. And the last one, add the slices of cucumber and tomato. Serve while hot. Tambahkan potongan timun dan tomat. Sajikan selagi hangat, selagi panas. Maaf ya, selagi panas, bukan hangat, selagi panas. Serve while hot. Jadi ini langkah-langkahnya. Jadi kalau nomor 1 ini berarti ini yang harus terlebih dahulu kita buat atau siapkan. Jadi blend garlic, shallot, chili, and salt until smooth. Jadi kita haluskan bawang putih, bawang merah, cabai dan garam sampai lembut. Heat cooking oil on pan. Panaskan minyak goreng. Ya. Panaskan minyak goreng pada wajan, di wajan. Add the blended ingredient. Tambahkan bahan-bahan yang sudah dihaluskan. Ya, ini sudah dihaluskan. Dan tumis sebentar. And salt for while. Ini
langkah-langkahnya. Jadi ingat baik-baik, dalam membuat prosedur teks itu sendiri ya tujuannya itu adalah agar seseorang atau kelompok orang tertentu membuat sebuah aktivitas atau kegiatan itu berdasarkan langkah-langkah. Oke? Oke, para peserta didik sekalian, Pak Guru berharap penjelasan Pak Guru yang singkat ini boleh membantu para peserta didik sekalian dalam memahami materi di pagi hari ini. Oke? Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, sekali lagi Pak Guru berharap para peserta didik sekalian di rumah silakan pelajari kembali video ini, dipelajari dengan saksama, dengan baik, nonton sampai selesai videonya ini agar bisa memahami materi dengan baik. Dan juga jangan lupa ya, di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan dan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, thank you so much for today and see you next meeting. Goodbye.